Ya, orang yang tidak baring berarti aktivitasnya minimal, berarti dia tidak pernah menggunakan paru-parunya itu maksimal. Jadi yang keluar masuk itu adalah volume paru yang hanya pernapasan biasa yang dangkal. Kenapa dia pernapasannya dangkal? Karena dengan pernapasan yang minimal seperti itu kebutuhan oksigennya sudah tercukupi minimal, sehingga paru-parunya juga bekerja minimal. Akibatnya udara paru yang basal tadi itu tidak pernah bertukar dengan udara luar, berada di dalam paru terus. Nah, dia inilah yang kemudian akan mudah untuk mengalami infeksi. Sehingga pernafasan itu yang bagus itu ya, walaupun tidak setiap saat itu deep inspirasi dan maksimal ekspirasi, Pak, tapi sesekali kita harus melakukan itu, Pak, ya, untuk kemudian volume tidalnya ini juga kemudian ditukar dengan udara luar. Iya. Kalau orang normal itu sudah dilakukan, apalagi kalau kemudian dia berdiri dan beraktivitas, pasti sudah dilakukan. Tapi orang yang tirah baring, nah itu tidak dilakukan. Plus kondisinya yang kemudian memperburuk situasi untuk terjadi komplikasi pada paru. Apa saja kira-kira kalau pasiennya stroke yang akan memperburuk terjadi komplikasi pada paru? Apa saja kalau pasiennya stroke? Pasien stroke kebanyakan lanjut usia, Pak, sehingga kemudian paru-parunya biasanya juga sudah menurun kemampuannya. Pasien stroke kalau dia laki-laki, Pak, umumnya adalah perokok, resiko terjadi komplikasi paru lebih tinggi. Dia ada riwayat penyakit paru sebelumnya, Pak, resikonya lebih tinggi. Ya. Jadi yang tidak ada riwayat itu pun kalau dia tirah baring itu sudah kemungkinan terjadi komplikasi parunya itu tinggi. Plus kondisi pasien stroke itu biasanya seperti itu, makin tinggi. Ada yang mengatakan pasien stroke itu kalau meninggalnya 1-2 hari setelah serangan stroke itu karena stroke-nya. Kalau meninggalnya seketika atau dalam jangka pendek dari saat stroke, kemungkinan hemoragik, stroke berdarah. Tapi kalau sehari 2 hari mungkin bisa hemoragik ataupun non hemoragik. Tapi semuanya itu karena stroke-nya. Ya, kalau dia meninggalnya 1-2 hari pertama. Kalau dia meninggalnya setelah 3 hari atau setelah 1 minggu, ada kemungkinan penyebab meninggalnya adalah komplikasi pada paru yang paling besar. Komplikasi pada paru, kemungkinan yang paling besar. Sehingga komplikasi pada paru itu bukan sesuatu hal yang dianggap sepele. Pak, itu sepele, Pak. Peran fisioterapi juga minimal, hanya breathing exercise. Saya juga nggak yakin apakah breathing exercise itu juga bisa mencegah komplikasi pada paru, karena saya nggak yakin, ya nggak saya lakukan. Ya. Itu yang kemudian sering terjadi. Memang tindakan pencegahan itu kalau berhasil, nggak ada yang mengapresiasi, ya, nggak ada yang mengapresiasi. Itu ya memang seharusnya memang begitu. Apakah ini karena yang kamu kerjakan? Belum tentu. Mesti seperti itu kalau pencegahan. Tapi kalau itu sudah terjadi,
maka kemudian yang ada adalah penyesalan. Kenapa tindakan pencegahan itu tidak dilakukan, tidak saya lakukan? Dan itu masih menjadi PR besar bagi pemerintah, masalah promotif dan preventif kesehatan. Kenapa sampai sekarang itu kelihatan jalan di tempat? Karena yaitu tadi, kalau berhasil itu diklaim sebagai bukan tindakan itu, mungkin nggak dikasih itu juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah terjadi komplikasi baru kok dulu nggak dilakukan itu. Maka promotif dan preventif itu sebetulnya adalah jauh lebih murah, jauh lebih baik hasilnya. Tapi ya itu, kesadaran itu sulit. Sama seperti kemarin kita kuliah tentang stroke, tentang faktor resiko stroke. Apakah ada yang menganggap faktor resiko stroke itu kemudian sesuatu hal yang serius yang perlu Anda lakukan sejak saat ini? Pasti nggak ada. Di antara kalian pasti nggak akan berpikir itu penting ya. Saya masih muda, saya masih energik, saya masih ini, masih ini. Bahkan orang yang sudah lanjut usia pun menganggap itu berlaku untuk orang lain, bukan untuk saya. Ya, saya pasti baik. Saya nggak melakukan tindakan-tindakan itu, tidak masalah. Jadi itulah, pencegahan itu sulit. Oke. Nah, bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi komplikasi pada parunya? Maka kita melakukan breathing exercise. Cara melakukannya seperti apa tergantung dari kondisi pasiennya ya. Kalau pasiennya masih belum sadar, mungkin masih di ICU, kena stroke, dia masih belum sadar, itu juga dilakukan breathing exercise, Pak. Iya, breathing exercise. Pak, kalau pasiennya itu pakai oksigen, selang oksigen, di breathing exercise. Breathing exercise. Pasiennya pakai ventilator, alat bantu pernafasan, di breathing exercise. Breathing exercise. Pasiennya dilakukan tracheotomi di sini, dilobangin. Oksigen langsung dimasukkan di sini. Breathing exercise, iya. Breathing exercise. Pasiennya belum sadar, breathing exercise. Jadi breathing exercise harus dilakukan pada segala situasi, apalagi kalau situasinya seperti itu, justru malah breathing exercise itu lebih penting untuk dilakukan ya. Kenapa dia pakai oksigen? Kenapa dia pakai ventilator? Kenapa dia pakai tracheotomi? Ya sesuai kondisinya. Ini semua ditujukan adalah supaya pasien ini ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Karena kalau orang itu tidak ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh, maka mungkin dalam waktu 5 menit, 10 menit dia akan mati ya, sehingga harus diyakinkan, dipastikan bahwa ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh, entah itu caranya bagaimana ya. Nah, breathing exercise-nya mungkin seperti ini. Pasien belum sadar, maka kemudian kita lakukan mungkin seperti ini. Anda taruh tangan Anda, boleh di apical seperti ini, boleh juga di mid thoracal seperti ini, boleh juga di lower thoracal seperti ini, di costa terakhir ya. Anda taruh. Anda taruh di Anda taruh di belakang. Terus apa yang Anda lakukan? Anda diam, konsentrasi penuh,
pasiennya belum sadar ya ini. Anda rasakan pernapasannya. Ada inspirasi, ada ekspirasi, pasti. Selama orang itu hidup pasti dia bernafas, gitu kan? Kalau sudah nggak bernafas ya berarti sudah meninggal. Nah, begitu Anda merasakan pernapasannya, maka kemudian Anda ikuti, dan kemudian pada saat akhir ekspirasi Anda berikan stretch stimulus atau penekanan. Pada saat akhir ekspirasi Anda berikan penekanan, maka kemudian akan merangsang untuk ambil nafas dia. Sehingga pernapasannya yang semula itu dangkal, hampir nggak terasa, begitu Anda berikan beberapa kali, pernapasannya itu akan lebih terasa. Ya. Karena ada prinsip refleks, stretch, stimulus. Anda berikan penekanan seperti ini pasti akan kemudian dilawan, ya, sehingga dia akan inspirasinya lebih dalam. Kalau inspirasinya lebih dalam, otomatis nanti ekspirasinya juga akan lebih banyak yang dikeluarkan. Nah, setelah beberapa saat kemudian menjadi dangkal lagi, Anda kemudian berikan stretch stimulus lagi. Jadi mungkin tiap 3 periode pernapasan, ekspirasi, Anda berikan stretch stimulus. Tidak setiap ekspirasi Anda berikan stretch stimulus. Ya, tapi Anda berikan stretch stimulus, kemudian tunggu 2 atau 3 berikutnya, baru kemudian ekspirasi Anda berikan stretch stimulus lagi. Ya. Boleh di sebelah sini, boleh di sebelah sini, boleh di sebelah sini. Pasiennya masih belum sadar. Kita berikan breathing exercise. Nah, kalau pasiennya sudah sadar, ya kita minta partisipasi aktif dari pasien. Ya, partisipasi aktif dari pasien. Dan ini menjadi prinsip kalau kita melatih pasien stroke, ya. Kalau pasiennya bisa aktif, nggak boleh dilakukan pasif. Kalau sudah bisa aktif, ya aktivitas yang aktif itu kemudian kita kembangkan. Misalnya pasiennya sudah sadar, maka kemudian kita minta untuk seperti ini. Ya, mulai ambil nafas dalam. Iya, tangan saya didorong, kejar tangan saya. Ya, sekarang hembuskan, hempiskan dadanya sampai habis. Ambil nafas lagi, dorong tangan saya. Ya, ambil nafas sebanyak-banyaknya, hembuskan. Ambil nafas lagi. Nah, seperti itu. Ya, kita melakukan breathing exercise. Jadi kita minta pasien untuk mendorong tangan fisioterapi, mengejar tangan fisioterapi. Jadi kita agak lepas gini, kejar tangan saya. Jadi tetap menempel dadanya di tangan fisioterapis. Maksimal, terus kemudian hembuskan sampai mendekati habis. Berikan stretch stimulus lagi untuk merangsang deep inspirasi. Nah, itu kita kembangkan apeknya, ya, sehingga terjadi pengembangan lobus paru yang atas, mitorakalnya supaya terjadi pengembangan lobus paru yang medial, lower thoracal breathing di sini untuk mengembangkan lobus paru yang bawah, ya, sehingga kemudian semua lobus parunya akan mengembang maksimal. Ya, jadi pernapasannya bisa deep inspirasi, maksimal ekspirasi. Udara, seluruh udara di dalam paru bisa bertukar dengan udara luar.
Ya, selain itu juga dia memasukkan oksigen lebih banyak ke dalam paru yang kemudian berefek pada pemenuhan oksigen di seluruh organ tubuh. Sehingga kemudian efeknya tidak hanya mencegah komplikasi pada paru, efeknya juga memperbaiki deconditioningnya, karena kemudian semakin banyak organ tubuh yang teroksidasi dengan baik. Ya. Jadi jangan dipandang breathing exercise itu klise, alah kayak gitu aja, efeknya nggak kelihatan. Oke. Bisa juga Anda melatih diaphragmatic breathing. Kalau tadi semua thoracal breathing, ya, ini diaphragmatic breathing. Ambil nafas, kembangkan perutnya, dorong tangan saya ke atas terus, ya. Sekarang kembuskan perutnya, kembuskan perutnya sampai habis. Ya, lagi ambil nafas, dorong perutnya ke atas. Ini tidak tahanan, ya, tidak tahanan. Ini hanya sebagai indikator bahwa ini gerakannya sudah benar atau belum. Ya. Akan kelihatan tangannya naik turun. Nah, ini pernafasan diafragma, pernafasan perut. Pak, pernafasan perut itu kok perutnya waktu inspirasi perutnya bertambah besar, itu apa udara masuk ke dalam perut? Tidak, ya, udara yang diinspirasi tetap masuk ke dalam paru, tapi kemudian parunya mengembang dengan arah ke bawah, menekan diafragma ke bawah, sehingga kemudian perutnya membesar. Jadi bukan masuk ke dalam. Oke, jadi passive movement sudah, breathing exercise sudah. Yang berikutnya, mencegah atrofi. Caranya apa mencegah atrofi? Passive movement bisa mencegah atrofi? Tidak bisa, ya. Passive movement tidak bisa mencegah atrofi. Passive movement itu hanya untuk memelihara ROM. Dia tidak mencegah atrofi. Passive movement juga tidak memperbaiki sirkulasi darah. Jadi kalau tujuan Anda adalah memperbaiki sirkulasi darahnya untuk apa, deconditioning, mencegah deconditioning, maka passive movement tidak. Nah, apa yang bisa untuk mencegah atrofi dan memperbaiki sirkulasi darah? Latihan aktif, bukan latihan pasif. Tapi latihan aktifnya belum bisa, Pak, karena dia stroke, kemudian stroke-nya mengenai area yang mengatur motorik sehingga dia terjadi kelumpuhan. Aktif movementnya belum bisa. Gimana untuk mencegah atrofi? Maka kemudian pakai electrical stimulasi, ya. Electrical stimulasi mungkin ditaruh di auricle insertio, kemudian otot-ototnya berkontraksi, maka kemudian kontraksi otot tersebut itu aktif, ya, ototnya aktif berkontraksi, sehingga kemudian kontraktilitasnya terjaga, sehingga kemudian kemungkinan untuk atrofinya bisa dihambat, ya, electrical stimulasi. Nah, untuk electrical stimulasi mungkin nanti saya tidak mengulang, ya, karena Anda sudah mendapatkan materi tentang electrical stimulasi dengan porsi yang cukup banyak.
dan itu hanya gampang ya, entah itu kondisinya apapun, Anda cukup pasang di origo insertio otot yang akan Anda kontraksikan tersebut. Yang berikutnya, nah kita lakukan dua hal sekaligus, yaitu mencegah spastisitas dan mencegah dekubitus sekaligus. Oke. Nah, kita lakukan pencegahan spastisitas. Nah, Anda harus tahu spastisitas pada pasien stroke itu arahnya kemana. Yang spastik itu otot apa? Anda harus tahu. Spastisitas itu apa? Spastisitas itu kenaikan tonus, hipertonus. Nah, hipertonus itu istilahnya macam-macam ya. Ada hipertonus, ada spasme, ada spastik, ada istilahnya mungkin kram, ada apa lagi, rigid. Semua itu adalah keadaan di mana tonus itu meninggi atau hipertonus. Bedanya apa antara spastik dengan spasme, dengan kram, dengan kejang, dengan apa lagi, rigid? Maka Anda harus tahu perbedaannya. Jadi tonus otot yang meninggi karena kelainan di saraf upper motor neuron, maka itu namanya spastik ya, namanya spastik. Kalau Anda bicara tentang spasme, itu berarti kelainan lokal di ototnya, mungkin karena trauma di ototnya, kemudian dia menjadi nyeri dan spasme ya. Kalau kemudian apa lagi, rigid. Nah, rigid itu biasanya pada pasien-pasien Parkinson. Jadi tonusnya itu sangat meninggi, bahkan apa ya, rigid, sudah kaku, digerakkan itu sudah susah sekali. Oke. Nah, spastik pada pasien stroke itu polanya khas, sehingga kita mencegah itu adalah ya mencegah polanya itu. Jadi polanya itu biasanya untuk ekstremitas atas itu dia akan seperti ini. Pinjam bantal-bantal ya untuk mencegah. Bantal, karena butuh banyak bantal. Itu. Jadi untuk ekstremitas atas, dia polanya itu adalah gelang bahunya itu dia akan retraksi, elevasi, retraksi, elevasi. Sendi bahunya dia akan AGD, endorotasi. Sendi sikunya akan fleksi. Lengan bawahnya pronasi, wrist dan jari-jari tangan fleksi. Posisinya seperti ini. Elevasi, retraksi, AGD, endorotasi, fleksi pada sikunya, pronasi pada lengan bawah, fleksi pada wrist dan jari-jari. Nah, ini disebut tipe fleksi. Yang dilihat sikunya. Kalau tipe ekstensi sama seperti ini, tapi kemudian di sini agak ekstensi, posisinya seperti ini. Ini masih tetap sama, elevasi, retraksi, AGD, endorotasi, tapi sikunya agak ekstensi. Masih pronasi dan fleksi pada wrist dan jari. Tipe ekstensi.
fleksi. Lebih sering fleksi. Sedangkan untuk ekstremitas bawah, plastiknya itu nanti akan pelviknya elevasi retraksi, ya, elevasi retraksi. Sendi panggulnya dia akan endorotasi, biasanya tidak ADD, tidak ABD ya, endorotasi. Lututnya ekstensi, kemudian pergelangan tangan dan jari-jari kaki, pergelangan kaki itu dia akan plantar fleksi inversi. Ya, itu posisinya akan seperti ini. Plantar fleksi. Disebut tipe ekstensi karena lututnya ekstensi. Fleksi ekstensi. Ya, lutut. Kalau di sini siku ya, jadi ada juga yang ekstremitas bawah tipe fleksi. Sebetulnya tidak fleksi begini ya, tapi dibandingkan dengan ini dia lebih fleksi. Ya, seperti ini. Lainnya tetap sama. Ya, tetap elevasi, retraksi. Mungkin di sini sedikit endorotasi, lututnya sedikit fleksi. Ankle tetap plantar fleksi inversi. Ya, ada tipe fleksi, ada tipe ekstensi seperti ini. Ini ada tipe fleksi, ada tipe ekstensi. Nah, posisi itulah yang akan kita cegah. Ya, sehingga positioningnya adalah pada fase akut ini. Maka kemudian bahunya kita protraksikan dengan kita ganjal bantal seperti ini. Kita depresikan dengan cara kita tarik begini. Terus kemudian sikunya kita ekstensikan ya, dengan cara kita ganjal bantal sekalian seperti ini. Kemudian pergelangan tangan dan jari-jari tangannya kita ekstensikan. Ya, jadi nanti kalau bednya sempit seperti ini harus dikasih stool di tepinya, terus kemudian kita kasih bantal sehingga posisinya nanti akan seperti ini. Ekstensi, Pak ini kok tetap pronasi, boleh kita supinasikan seperti ini. Kadang-kadang kalau disupinasikan seperti ini menggenggam. Ya, sehingga kemudian kita pronasikan seperti ini, kemudian kita seperti ini. Ya, jadi ini depresi, protraksi, bahunya kita sedikit ABD kan, terus sikunya ekstensi. Kemudian wrist dan jari-jari tangan ekstensi. Bisa pronasi seperti ini, bisa supinasi. Tapi kalau disupinasikan tangannya menggenggam, maka kita pronasikan. Oke, di posisinya seperti ini untuk ekstremitas atasnya. Ekstremitas bawahnya sebetulnya ini pelviknya oleh bed itu sudah diprotraksikan ya, sehingga nggak perlu kita ganjal bantal. Kemudian elevasinya kita tarik sedikit untuk depresi. Kalau dia tipenya ekstensi, maka lututnya kita semi fleksikan sedikit. Kita boleh ganjal bantal tipis di sini untuk sedikit fleksi. Terus untuk posisinya itu netral, tidak inversi seperti ini ya, netral. Kalau kakinya plantar fleksi, kita ganjal di sini. Ya. Di sini mentok dengan dinding atau dengan batas bed di sini ya. Nah, untuk ini dorsal fleksi.
Nah, ini yang kita lakukan positioning pada saat fase akut untuk mencegah spastisitas. Yaitu kita posisikan berlawanan dengan pola spastik. Nah, kalau ini kemudian kita lakukan posisi seperti ini 2 jam, ya 2 jam. Setelah 2 jam kemudian kita miringkan ke sisi yang sehat atau ke sisi yang sakit. Setelah 2 jam berikutnya lagi kita miringkan ke berlawanan, ke arah yang berlawanan. Maka tiap 2 jam kita ubah posisinya, itu mencegah dikubitus. Maka saya katakan tadi, ini sekaligus 2 tujuan, menghambat spastisitas dan mencegah dikubitus. Nah, seperti ini 2 jam. Setelah itu kemudian kita miringkan ke sisi yang sehat misalnya. Kita miringkan ke sisi yang sehat. Maka kemudian kalau pasiennya bisa sendiri, ya kita suruh miring. Tapi kalau tidak bisa, ya harus kita bantu. Oke, mungkin terletak dulu. Aku nggak berangkat pagi soalnya. Nah, misalnya kita mau miring ke sisi, entah sisi yang sehat atau sisi yang sakit ya, tapi kemudian bednya sempit seperti ini. Kalau miring dia mungkin langsung jatuh, berarti kita harus geser. Maka cara menggesernya adalah perbagian tubuh seperti ini. Ini kita kurangi yang bergesek dengan bed sehingga kita posisikan seperti ini. Kemudian kita melakukannya tidak mengangkat. Mengangkat itu berat untuk fisioterapi, punggung fisioterapinya. Menggeser juga berat kalau kemudian bagian tubuh yang bergesekan dengan bed itu lebar, sehingga bagian tubuh yang bergesekan dengan bed ini kita perkecil, baru kemudian kita geser. Jadi caranya adalah angkat kepalanya. Kalau pasien bisa mengangkat kepala, kita suruh angkat kepala. Kemudian kita angkat di sini, kemudian kita dorong ke sana. Dan kita lakukan dengan cepat. Angkat kepalanya. Itu. Angkat kepalanya. Kemudian yang di sini juga sama. Kita angkat di sini, kita dorong di sini. Dan kita lakukan berbarengan. Seret. Nah, kalau bednya seperti ini memang lebih sulit ya, karena dia ambles gitu. Tapi kalau bed yang keras itu akan gampang sekali. Dan gerakan kebalikannya, kalau kita mau menggeser ke sana, ini kita angkat, kemudian ini kita dorong ke sana. Nah, maka kemudian ruangannya cukup untuk miring. Maka kemudian kita miring. Kalau memiringkan pasien, jangan pernah didorong ya, jangan pernah didorong, tapi kita tarik sehingga tidak harus pindah posisi. Kemudian kita miringkan seperti ini. Gampang. Nah, ini tadi adalah sisi yang sehat ya, sisi yang sehat yang di bawah. Jadi kemudian sisi yang sakit, apa yang kita lakukan? Lengan yang sehat yang di bawah bebas, mau posisinya apapun terserah, mau ditindih, mau apa terserah. Tapi yang kita pikirkan adalah yang di atas. Jadi di sini kita kasih stool. Kurang tinggi, satu bantal lagi. Bantal. Ini. Nah, kita posisikan seperti ini dan protraksi
sehingga dia tidur miring seolah-olah setengah tengkurap. Ya, karena ini protraksi. Jadi di sini protraksi, kemudian sikunya ekstensi, sudah seperti ini pronasi nggak apa-apa karena nggak mungkin ini supinasi ya pada posisi seperti ini. Terus kemudian yang penting jari-jarinya ini ekstensi. Nah, kita posisikan seperti ini selama 2 jam. Perpindahan posisi tiap 2 jam mencegah dikubitus. Positioningnya yang seperti ini mencegah spastisitas. Guling. Nah, kemudian untuk ekstremitas bawahnya kita beri ganjal guling di sini untuk kenyamanan pasien. Karena kalau tidak ganjal guling, maka kemudian terjadi rotasi pada lumbalnya sehingga menyebabkan nyeri pada lumbal dan pasien akan capek ya. Anda juga kalau tidur miring lebih nyaman pakai guling ya. Karena kalau tidak pakai guling, sini cepat pegel. Nah, kemudian ini posisinya agak fleksi seperti ini. Kalau di sini masih terjadi plantar fleksi inversi, ya tetap kita ganjal seperti ini. Ya, miring ke sisi yang sehat. 2 jam. Setelah 2 jam miring ke sisi yang sakit nanti. Maka kemudian kita terlentangkan pasien ini. Ya. Terus kemudian miring ke sisi yang sakit supaya Anda bisa melihat. Anggap saja sini yang sakit ya, tetap ke sana miringnya ya. Yang sehat yang di atas, yang sakit nanti yang di bawah. Maka kemudian sama, yang sakit ini kemudian kita posisikan seperti ini dan kita protraksikan sehingga seolah-olah pasien setengah terlentang, itu miring setengah terlentang. Posisinya seperti ini, ekstensi ini nggak bisa lain ya, karena tidak bisa seperti ini, dia akan nyaman seperti ini. Maka kemudian kita seperti ini. Kemudian untuk ekstremitas bawahnya, yang sakit di bawah itu kita posisikan sedikit fleksi seperti ini. Kalau ini ada plantar fleksi boleh diganjal seperti ini. Tetap ini sisi yang, walaupun sisi yang sehat tetap kita kasih guling karena untuk kenyamanan. Maka posisinya seperti ini 2 jam lagi. Ya. Di tiap 2 jamnya mencegah dikubitus. Positioningnya, posisinya ini menghambat spastisitas. Jadi kita sudah melakukan ya, kita dikubitus, diatrofi, komunikasi paru, perbatasan ROM, deconditioning, kita melakukan ini semua kita dikubitus. PAP baru jadinya. Nah, kemudian terakhir mencegah hipertrombosis. Oke, kita ulang kembali. Adanya trombus atau sumbatan pada vena tungkai bawah yang letaknya deep. Jadi bukan vena yang mengalami varises ya, itu adalah vena superficial. Vena yang letaknya dalam itu mengalami sumbatan karena terbentuk trombus. Kenapa bisa terjadi trombus? Karena terjadi gangguan sirkulasi darah. Sirkulasi darahnya melambat. Kenapa? Karena dia tirak baring. Dan resiko DVT itu akan semakin besar kalau orangnya lumpuh, tirak baring dan kemudian lumpuh. Sehingga ini
Kalau dia nggak lumpuh walaupun kirabaring kan dia bisa bergerak-gerak. Nah dia lumpuh, kirabaring dan lumpuh. Ditambah lagi keadaan seperti tadi, orang lanjut usia, ada riwayat merokok, pernah mengalami kelainan di vena, entah itu varises, entah itu plebitis ya pada venanya, maka resikonya akan meningkat untuk terjadi DBT. Nah, DBT itu tandanya apa? Adanya nyeri ya, di tungkai bawah ini yang letaknya di dalam. Nyeri yang letaknya dalam. Nyerinya itu aneh. Kenapa? Karena nggak pernah dia merasakan nyeri seperti ini sebelumnya. Kalau nyeri otot biasa, nyeri tulang, ngilu, linu mungkin pernah merasakan karena pasiennya udah lanjut usia ya, pasien stroke pasti bisa pernah merasakan. Nyerinya nyeri saraf, tajam menjalar. Ini enggak, ini satu titik. Ya, satu titik di dalam. Jadi pasien ini akan sulit mengungkapkan rasanya. Pokoknya ini saya nggak nyaman, sakit ini di betis saya, di dalam. Dipegang seperti ini tuh, kalau ini apa ya, sakit di ototnya, itu rasanya enak gitu kan. Ini enggak, tetap aja. Dan sentuhan itu kelihatannya nggak nyampe di sana. Nah itu DBT. Biasanya kemudian dikatakan positif kalau dilakukan pemeriksaan Omanisai. Omanisai. Yaitu apabila engkelnya didorsifleksikan, maka kemudian nyeri di dalam itu bertambah. Nyerinya seperti apa? Seperti tadi saya ungkapkan. Nah itu adalah DBT. Kenapa itu perlu dicegah? Karena resikonya kematian ini. Jadi DBT ini kok bisa menimbulkan kematian itu gimana toh Pak? Bisa lepas dia dari dinding pembuluh vena tempat dia menempel, dia lepas. Kalau dia lepas kemana? Ikut aliran vena. Kemana? Menuju ke jantung. Ya, dia masuk ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah yang kemudian akan menimbulkan masalah. Ya, terjadi emboli paru. Jadi pasiennya kemudian tiba-tiba merasa dadanya sesak, kemudian sulit ambil nafas, seperti ikan yang berada di daratan seperti itu, dan kemudian akhirnya pucat, biru, meninggal. Ya. Jadi resikonya adalah kematian. DBT itu resikonya kematian. Jadi kalau kita ketemu pasien yang sudah DBT positif, maka fisioterapi tidak boleh berperan apapun. Ya. Karena kalau di fisioterapi ini lepas, resikonya kematian. Kalau sudah terjadi emboli paru itu sudah nggak ada yang bisa dilakukan, tinggal menunggu kematian. Karena dikasih oksigen, dikasih tracheotomi di sini, tetap paru-parunya tidak bisa apa ya menukar oksigen ini. Paru-parunya kayak tersumbat, tidak bisa berfungsi. Nah, sehingga kemudian ini harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya?
Prinsipnya adalah pokoknya aliran venanya itu lancar. Supaya aliran vena itu lancar, diapakan? Diapakan supaya aliran vena itu lancar? Ayo, coba kan. Hanya cara untuk memperbaiki sirkulasi vena. Pasif movement, Pak. Pasif movement tidak memperbaiki sirkulasi darah, baik arteri maupun vena. Tapi kalau aktif movement itu memperbaiki sirkulasi arteri maupun vena. Kenapa? Karena pada waktu aktif movement, otot itu aktif berkontraksi ya. Kalau otot itu aktif, maka dia membutuhkan suplai darah ke otot tersebut. Jadi otot yang berkontraksi itu dia butuh nutrisi. Kalau dia tidak dicukupi nutrisinya, ya baru berkontraksi sebentar, kemudian sudah ototnya nggak kuat lagi. Ya, kontraksinya makin lama makin lemah. Jadi dia butuh suplai darah. Nah, karena dia butuh suplai darah, maka tubuh akan mencukupi kebutuhannya ke situ, sehingga kemudian sirkulasi arterinya meningkat. Ya. Itu dibuktikan kenapa kalau orang habis makan, terus kemudian dia berlari-lari, perutnya orang Jawa bilang suduan gitu ya. Kenapa itu? Karena pada waktu habis makan, maka otot-otot polos di daerah perut, ya di daerah usus, itu harus bekerja keras mencerna makanan, otot-otot polosnya. Nah, otot polos yang bekerja, dia butuh nutrisi. Maka kemudian darah akan banyak mengumpul di daerah perut setelah makan. Nah, terus orangnya berlari-lari, berolahraga, maka otot-otot di sini berkontraksi, dia butuh suplai darah juga. Nah, yang berada di sini akhirnya kalah karena di sini lebih aktif, ototnya lebih besar, kalah. Ini ketarik ke sini semua. Maka di sini terjadi ischemik. Ischemik itu diawali dengan nyeri. Ya, maka kemudian nyeri di sini. Begitu kemudian orangnya nyeri perut, kemudian berhenti, tidak lari-lari, kemudian istirahat, maka kemudian darahnya kembali ke sini, ya, maka kemudian rujukannya sembuh. Ya, jadi gerak aktif memperbaiki sirkulasi arteri. Gerak aktif memperbaiki sirkulasi vena juga. Kenapa? Karena dengan gerak aktif terjadi perubahan panjang pendek otot, kontraktilitas otot. Dia akan menekan area sekitarnya, termasuk juga pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah venanya kemudian ditekan. Kalau pembuluh darah vena itu ditekan, dia larinya hanya satu arah menuju ke jantung. Tidak kemudian ditekan, ini ke sana, ini ke sana, enggak. Ini ditekan ke sana, yang ke sana berhenti di sini. Begitu tekanannya lepas, maka ada area kosong, ini diisi ke sini. Kemudian ditekan lagi, ini ke sana lagi. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena vena itu memiliki katup satu arah. Ya, katup satu arah. Ini vena itu seperti ini, dia memiliki katup seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dilewati darah ke sana, karena ini kemudian lewat, ini kemudian menjadi pipi, mepet di sini. Tapi begitu darah yang dari sini mau balik ke sana, ini membesar, menutup seperti ini, dan ini darahnya itu masuk ke sini, masuk ke kantong di sini, kantong di sini, dan kemudian ini membesar, menutup, sehingga nggak lolos ke sana. Ya, nggak lolos ke sana.
Beda dengan kalau orang varises. Varises ini nggak bisa menutup rapat ininya, katopnya, sehingga kemudian ada darah yang balik. Nah, ini pada vena yang masih bagus itu akan seperti itu, sehingga dimanapun vena itu ditekan, nanti pasti dia akan naik ke atas. Kecuali kalau dia sudah terjadi inkompetensi katopnya, ya, maka kemudian bisa balik ke bawah. Nah, itu dilakukan oleh kontraksi otot aktif. Tadi saya katakan gerakan pasif itu tidak memperbaiki sirkulasi arteri dan sirkulasi vena. Kenapa? Karena pasif itu tidak ada kontraksi otot kan, sehingga kebutuhan nutrisi ke situ itu nggak ada, sehingga sirkulasi arteri tidak meningkat. Begitu juga gerakan pasif itu tidak kuat untuk menimbulkan penekanan pada vena. Jadi gerakan pasif itu seperti benang ya, yang panjang seperti ini, kemudian memendek begini. Jadi karena otot dikontraksikan ya secara pasif, ototnya memendek, tapi benangnya kan tidak kencang. Benangnya akan melungker-melungker di sini, nggak kencang. Terus nanti panjang lagi, pendek lagi, benangnya nggak kencang. Beda dengan kalau ini gelang karet yang kuat ya. Maka kemudian pada waktu ini panjang seperti ini dan pendek, ini tetap tegang ya, dia menekan daerah sekitarnya. Tapi kalau benang kan tidak. Nah, itulah kenapa pasif itu tidak memperbaiki sirkulasi vena dan juga tidak memperbaiki sirkulasi arteri. Oke, jadi yang pertama kita lakukan gerak aktif. Tapi ini stroke Pak, lumpuh Pak, gerak aktif nggak bisa. Gerak aktif yang paling direkomendasikan itu kan pumping action ankle-nya di sini. Jadi kalau bisa disuruh bergerak seperti ini, dorsifleksi plantar fleksi itu sangat bagus untuk mencegah DVT. Tapi ini lumpuh. Terus lakukan apa lagi? Untuk memperbaiki sirkulasi vena supaya mengalir ke sana. Massage ya, teknik Evlorate. Apalagi tadi sekalian positioning tadi, kakinya diganjal bantal tipis seperti ini. Ini kemudian di sini juga diganjal, sehingga terjadi elevasi. Jadi positioningnya tadi sekaligus bisa mencegah DVT. Kalau ini ganjalnya seperti ini, sehingga di sini akan mengalir dari darah atau cairan bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, karena tarikan dari gravitasi. Kita elevasikan. Oke. Jadi kita massage, kita elevasi, terus apa lagi? Kita lakukan bandaging, pembebatan. Ya, pembebatan kan seperti venanya ditekan. Kalau ditekan ya dia naik ke atas menuju jantung. Tapi pembebatan itu mungkin terlalu kencang, sehingga kalau terlalu kencang itu nanti efeknya adalah aliran darah yang menuju ke ujung jari kaki ini malah menjadi berkurang, sehingga di sini terjadi ischemic. Ya, biasanya kita tes dengan capillary refill ya. Jadi kita pencet seperti ini, itu akan warnanya pucat. Terus kemudian kita lepaskan. Kalau seketika warnanya kembali normal, itu berarti bagus sirkulasi arteri, tidak ada ischemic. Tapi kalau kita pencet seperti ini, warnanya pucat, kita lepaskan tetap pucat, dan untuk menjadi merah butuh waktu yang lama, berarti di sini ada ischemic. Misalnya pada pasien
polineuropati diabetikum, mikroangiopati diabetikum. Jadi gangguan pada pembuluh darah kecil di akibat DM. Nah, sehingga bandaging itu tidak terlalu kita rekomendasikan. Apa yang lebih aman? Pakai stocking. Ya, jadi dipakaikan stocking. Boleh sampai di lutut, boleh juga sampai di atas lutut. Tapi stockingnya bukan stocking fashion, bukan ya. Tapi stocking yang dipakaikan adalah stocking compression yang biasanya dipakai untuk pasien-pasien varises itu. Ya, jadi stocking compression. Biasanya untuk pemakaian stocking ini itu adalah ini semua juga ya. Jadi positioning itu kencing posisi ini ya, dan kemudian ini positioning, kencing posisi sekaligus elevasi dan pemakaian stocking compression itu kita home programkan karena fisioterapi tidak 24 jam berada dekat dengan pasien, sehingga kemudian kita edukasikan pada keluarganya untuk aktif melakukan itu. Di positioning berubah tiap 2 jam, pemakaian stocking compression itu kita edukasikan pada keluarga pasien untuk bisa melakukan. Bahkan kadang-kadang termasuk ini ya, breathing exercise kita bisa ajarkan pada keluarga pasien, termasuk juga passive movement dan kita ajarkan kepada pasien. Jadi ternyata tidak harus selalu dengan fisioterapi, bisa kita ajarkan kepada pasien. Ada pertanyaan tentang ini semua? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada. Ya, silakan. Kalau misalnya pas pasien juga itu pasien udah stabilitas tersebut, tapi kan kalau posisinya, kalau posisi pasiennya susah digerakkan. Susah digerakkan karena spastisitas. Oke. Jadi umumnya ya pada fase ini itu masih terjadi neural shock, di mana keadaannya itu adalah masih mirip dengan lower motor neuron lesi, yaitu spastisitasnya belum muncul. Walaupun pada kasus stroke yang tipe hemorrhage atau perdarahan tidak jarang, tidak semuanya ya, tidak jarang ini langsung menunjukkan gejala lain. Artinya apa? Sudah mulai langsung ada spastisitas. Nah, kalau keadaannya sudah langsung ada spastisitas, apakah positioning seperti itu masih tetap bisa kita berikan? Tetap bisa. Jadi di sini baru sudah ada spastisitas, justru malah kalau stroke-nya perdarahan, pasiennya ini harus inaktifnya itu harus lebih total dan lebih panjang karena stroke-nya perdarahan. Ya. Bahkan kepalanya itu harus diposisikan, istilahnya itu sedikit lebih tinggi. Jadi memakai bantal tipis supaya kemudian perdarahannya diharapkan bisa mengalir menuju jantung karena elevasi pengaruh gravitasi. Dan itu nggak boleh banyak berubah ya, posisinya. Sehingga spastisitas ini belum kita lakukan penanganan yang lebih intensif seperti keadaan di sini. Ya, sehingga di sini
ya kita tetap melakukan passive movement. Passive movement itu saya katakan tadi juga bisa menghambat spastisitas. Terus kemudian kita lakukan positioning seperti ini, walaupun sudah ada spastisitas. Tetap kita lakukan passive movement dan positioning seperti ini. Seperti tadi, kalau posisikan seperti ini, ternyata dia spastiknya muncul seperti ini, kita posisikan seperti ini. Posisi seperti ini bisa saja spastiknya muncul karena ini bisa seolah-olah memberikan stimulasi di sini, bantalnya di sini itu memberikan stimulasi ke sini sehingga dia respon begini, ya, sehingga bantalnya itu dicengkeram. Nah kalau seperti itu gimana Pak? Diposisikan begini, dia begini, diposisikan begini, dia nyengkeram begini. Kalau yang seperti itu kadang kita lakukan pemakaian splint. Ya, kita pasang splint ya untuk dia bisa posisi lurus seperti ini ya. Bahkan mungkin kalau nggak punya splint, mungkin kita bisa kasih kayu di sini dan kemudian kita elastik bintik di sini supaya ini bisa posisinya seperti ini, tidak menyengkeram seperti ini ya. Jadi upaya mengatasi permasalahan itu harus kita pikirkan secara komprehensif ya, tidak kemudian melulu seperti itu. Apalagi kalau di sini spastisitasnya itu sudah terlihat ya, maka kemudian tindakan mencegah spastisitas ini harus lebih intensif. Lesi, masih neural shock, mungkin tindakan-tindakan seperti ini kita masih melakukannya dengan santai gitu ya. Jadi kita lakukan tapi tidak terlalu kita pikirkan gitu ya. Pokoknya positioningnya begini. Justru kalau sudah mulai ada spastik itu harus kita lakukan dengan lebih serius. Ya. Kita modifikasi tadi. Kalau dia seperti ini, kok responnya begini, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. Sama seperti ini. Kaki itu kalau diberikan seperti ini, bisa saja ini dianggap stretch stimulus ke sana. Kalau ini dianggap stretch stimulus ke sana, dia respon ke sananya itu akan lebih kuat. Ya, sehingga kalau diganjal seperti ini, justru kemudian dia nyengkerem bantalnya dengan kuat. Coba Anda hilangkan ganjal bantalnya. Begitu Anda hilangkan, kok malah dia bisa rileks. Ya, tidak mencengkerem. Nggak usah kita kasih ganjal bantal, nggak mesti kita lakukan seperti ini. Jadi kita nanti betul melihat situasi respon pasien. Ya, respon pasiennya itu seperti apa. Jadi dia seperti ini, kita lakukan dengan pelan-pelan, kemudian kita ganjal bantal. Ganjalnya itu yang firm tapi soft bantalnya ya. Mungkin dia responnya bagus, tapi kemudian kalau kita lakukan seperti ini cepat ya, kita cepat seret terus kemudian kita pasang ini, justru malah dia responnya ke sana kuat ya. Jadi hati-hati, kita lihat respon dari pasien. Bukan berarti kalau kemudian sudah muncul spastisitas ini tidak kita lakukan ya, tetap kita lakukan. Kita belum bisa melakukan tindakan-tindakan yang ada di sini karena dia